Halo, terima kasih masih mengikuti channel kami. Hari ini saya akan membahas tentang naik turunnya harga daging sapi di Indonesia. Jadi seperti diketahui bahwa Indonesia itu masih mengirim sapi dari negara lain, misalkan Australia. Jadi ketika sesuatu terjadi atau dampak ekonomi yang terjadi di Australia atau negara lain pengirim sapi ke Indonesia, maka harga daging sapi di Indonesia akan naik. Nah, hal ini menyebabkan menjadi peluang untuk kita di Indonesia. Bagaimana kita melihat peluang itu untuk melakukan beternak sapi agar kita dapat berperan sebagai penyumbang ekonomi di negara kita sendiri. Kenapa hal ini sangat menarik? Karena di Indonesia itu tidak banyak orang yang ingin menjadi peternak, khususnya anak-anak muda yang sudah lulus dari sekolah ataupun kuliah itu tidak ingin melanjutkan beternak karena kesannya beternak itu tidak sekeren pekerjaan yang lain. Namun hal ini menjadi peluang bagi kita sendiri, sebagaimana kita ketahui bahwa harga daging sapi itu sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian atau tergantung pada daerah negara yang mengirimkan sapi ke Indonesia. Nah, jika sapi dikirim ke Indonesia itu prosesnya terhambat, maka terjadi kelangkaan daging sapi yang menyebabkan harga daging sapi pun akan meningkat. Sementara produksi di Indonesia sendiri itu masih belum mencukupi untuk kebutuhan di Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu makanya anak-anak muda di Indonesia diajak untuk melakukan beternak atau ikut berusaha atau berinvestasi di peternakan sapi, karena memang peluangnya sangat besar dan sangat menggiurkan. Peluang yang sangat menggiurkan misalkan adalah penggemukan sapi. Nah, jika ada pertanyaan bagaimana cara kita mendapatkan modal, itu sekarang pemerintah menyediakan banyak modal melalui kredit usaha rakyat KUR yang ada di salah satu bank di Indonesia, ataupun kita bisa melakukan investasi dengan memelihara ternak dari orang lain dengan melakukan bagi hasil, ataupun dengan cara yang lain. Dan yang berpeluang untuk berkembangan dari peternakan sapi di Indonesia adalah untuk pemeliharaan budidaya sapi potong. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena budidaya sapi potong di Indonesia belum banyak. Bahkan di Indonesia itu masih dominan dilakukan penggemukan sapi potong dari luar negeri. Artinya dengan adanya budidaya sapi potong, mungkin peternakan kita akan berkembang dan kita bisa menjual sapi di negeri kita sendiri. Oke, sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat siang.